kehadiran Monihi Baka sebagai suatu aib keluarga. Karena itu, secara diam-diam mereka ingin membuang Monihi Baka ke hutan. Pada suatu hari, kedua orang tuanya membawa Monihi Baka ke hutan dengan alasan mencari kayu bakar. Sesampainya di hutan, kedua orang tua itu meninggalkan Monihi Baka sendirian. Monihi Baka tinggal sendirian di hutan. Ia mulai takut. Matahari sudah hampir terbenam. Namun, kedua orang tuanya tak kunjung muncul. Ia mulai takut, ditambah rasa haus dan lapar yang tak tertahankan. Ia mulai menangis, berteriak, memanggil kedua orang tuanya. Ibu, bapak. Tangisan dan teriakan. Tetapi tidak ada yang menyahut. Monihi Baka berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, malam pun mulai tiba. Monihi Baka mulai kehabisan tenaga. Ia jatuh tak sadarkan diri. Monihi Baka baru sadarkan diri setelah sinar pagi mulai menimpanya. Ia menangis dan berteriak, memanggil ibu bapaknya. Ibu, bapak. Rupanya, tangisan dan teriakan Monihi Baka didengar oleh seorang pemburu yang kebetulan melewati tempat itu. Si pemburu lalu mendekati dan melihat keadaan Monihi Baka. Si pemburu merasa iba kepada Monihi Baka. Bekal yang dibawa si pemburu diberikan kepada Monihi Baka. Setelah minum dan makan, Monihi Baka menceritakan nasibnya kepada si pemburu. Si pemburu lalu membawa pulang Monihi Baka ke rumahnya dan memperlakukan seperti anak kandung. Beberapa waktu kemudian, Monihi Baka meminta izin kepada bapak pungutnya untuk mengembara. Ia hendak menjamai Deo, yaitu tempat tinggal Tuhan, pencipta alam semesta. Ia ingin bertemu dengan Deo, atau Tuhan pencipta, untuk mengadukan nasibnya. Keesokan harinya, Monihi Baka memulai pengembaraannya. Ia memutuskan untuk berjalan mengembara ke arah matahari terbit. Beberapa purnama sudah berlalu, namun tanda-tanda Deo belum tampak juga. Tetapi Monihi Baka tidak putus asa. Selama pengembaraan itu, ia memperoleh banyak pengalaman. Ia bertemu dengan banyak orang dengan berbagai persoalan. Orang-orang meminta kepada Monihi Baka untuk mengadukan persoalan mereka jika ia sampai di Deo. Akhirnya, pada suatu hari, Monihi Baka tiba di Deo. Ia segera menghadap Deo untuk mengadukan nasibnya. Ia memohon agar Deo sudi memulihkan seluruh tubuhnya. Deo mengabulkan permohonannya dengan cara membuang Monihi Baka ke dalam api unggun yang disediakan secara khusus. Setelah api unggun padam, Monihi Baka langsung keluar dengan tubuh yang baru. Monihi Baka kini sudah berubah menjadi seorang pemuda yang kekar, tampan, dan perkasa. Setelah itu, Monihi Baka mengadukan nasib dari semua orang ditemuinya di jalan kepada Deo. Ia memohon agar semua orang itu dibebaskan dari penderitaan masing-masing. Namun, Deo menolak. Kata Deo, biarkan mereka terus menderita seperti sekarang, karena selama hidup mereka tidak benar belas kasihan kepada balu janda, anak yatim piatu, dan anak-anak cacat. Setelah mendengar jawaban Deo, Monihi Baka pun
segera berkemas-kemas untuk pulang. Tetapi sebelum melangkah pulang, Deo melengkapi Monehe Baka dengan sebuah tongkat bertuah. Menurut Deo, dengan tongkat itu, apapun yang diminta dan diusahakan oleh Monehe Baka pasti berhasil. Demikianlah akhirnya Monehe Baka menjadi seorang kaya yang terkenal. Ia menjadi terkenal karena menaruh belas kasihan kepada bala janda, anak yatim piatu, dan anak-anak cacat di negerinya. Teman-teman, dalam cerita ini ada pesannya loh. Begini pesannya teman-teman, sekalipun diri kita penuh dengan keterbatasan, tetapi kalau kita menerimanya dengan penuh ketabahan dan tanpa rasa putus asa dalam menjalaninya, niscaya Tuhan Sang Pencipta akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Sekian cerita saya, terima kasih.